My World TV di Solusi Cerdas bersama Gede Rizky Pramana. Swastiastu bro. Swastiastu, siap. Akhirnya kita ketemu bro. Ya, siap. Mudah-mudahan obrolan pagi ini ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Semoga. Sehat bro? Sehat, walafiat, segar, bugar, semangat. Setiap hari kita harus semangat. Lebih sering di Bali apa di Jakarta, di Surabaya ya? Artinya rutinitas kita itu memang punya area bisnis itu berada di Surabaya, Jawa Timur memang untuk di bisnis keamanan saya, dan juga ada di area Jakarta, Jabodetabek, sama di Bali memang. Seperti itu memang area kerja saya. Bisnis apa Riz ya? Saya berbisnis di bidang alih daya, outsourcing kalau kata-kata apa namanya yang lagi tren sekarang outsourcing. Alih daya itu ada banyak, ada di bidang keamanan, satpam itu. Jangan sampai salah, satpam sama security itu sebenarnya beda. Beda. Alih daya apa sekuritas ya namanya? Nah, sekuritas bukan. Sekuritas itu adalah dia lebih kepada saham-saham itu sekuritas. Okay. Kita kadang-kadang salah kita. Kadang-kadang dibilang perusahaan sekuritas itu alih daya. Bukan, security dia lebih. Kalau sekuritas sebenarnya kalau di bidang kita, di mana kita itu kan di bawah dari Polda, Polda Bali dan Mabes Polri itu memang kita bukan sekuritas, ya perusahaan BUJP namanya, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Gitu. Badan Usaha Jasa Pengamanan. Nah. Itu bergerak di bidang pengamanan dan cleaning service. Tidak, cleaning service berbeda dia. Tapi kan alih daya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu memang itu bisa dialih dayakan. Jadi outsourcing. Jadi bukan dari pekerjaan inti dari sebuah usaha. Jadi seperti cleaning service, seperti buruh, driver, terus habis gitu gardener, terus habis gitu satpam, itu bisa dialih dayakan. Seperti itu. Bro ambil semua itu? Ambil semua. Ambil semua bro? Ambil semua, jadi gardener, cleaning service, terus habis gitu buruh, driver, satpam. Tapi basic saya memang dari tahun 2008 memang bidangnya adalah satpam dan penagihan pada saat itu. Basicnya? Basic awal dulu 2008, 2009 itu. Penagihan dan satpam? Satpam. Tadinya awalnya penagihan dulu. Tapi akhirnya setelah kita mulai mendekat, kita masuk di perusahaan, menarik ternyata satpam ini. Dan satpam, bodyguard, event guard, VIP, ternyata menarik. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah. Karena memang ada sekolahnya semua, berjenjang itu. Oh ada sekolahnya loh? Ada sekolahnya. Jadi sekolahnya itu... Sekolah apa ini? Sekolahnya dari Polda, dari Mabes. Tentang kesatpaman, jadi satpam itu adalah kepolisian terbatas. Jadi dia kepolisian terbatas, mereka bisa melakukan sebuah penyidikan terus segala macam, tapi terbatas di area-area yang sudah ditentukan. Jadi satpam itu kan hal yang sudah dimuliakan di dalam profesi. Seperti itu. Iya. Berapa orang bro sekarang untuk pengelolaan SDM itu? Memang dulu saya sebelum COVID ini kan kita bicara COVID itu kan semua tuh amburadul ya. Sebelum COVID saya mencapai hampir 2.000 personil. Sekarang ini memang saya lagi sedang melakukan pembenahan dan juga menumbuhkan lagi setelah COVID banyak penurunan, saya sedang menaikkan lagi. Sekarang sih masih di total 800-an. Sekarang 800. Iya. Wow. Itu adalah sebuah manajemen atau bisnis yang tidak gampang. Sangat. Karena asetnya adalah manusia. Coba cerita sedikit. Kenapa ngambil itu? Pasti tantangannya banyak. Ya. Kasih cerita sedikit. Oh tantangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bercerita kembali ke masa lalu adalah sebenarnya kita nggak memilih bisnis ini. Tadinya saya itu bisnis di bidang kayu, di bidang sumber daya alam, bidang kayu dan juga bidang yang lain-lainnya. Cuman akhirnya ketika saya masuk di dalam bidang SDM ini, saya kira memang saya ada keberuntungan dan ada
kans di situ. Ternyata memang setelah saya masuk tahun 2010, setelah saya legalitasnya saya benahi semua, di bawah ini semua saya benahi semua, ternyata memang jalan bisnis ini lancar. Dan memang kita ternyata punya talenta di sana. Kadang-kadang kan bisnis tuh orang itu kan harus menentukan bentuk dulu. Menentukan bentuk dulu. Di awal kita ngelihat teman, wih bisnis solar, uangnya banyak. Tapi ternyata bukan di sana. Kita punya talenta di sana. Ternyata talenta kita adalah ngurus manusia. Kita mengatur manusia, bikin SOP. Nah itu. Kan begitu. Kita menata manusia. Ternyata kita punya talenta untuk di sana. Nah di sana itu ketika berjalan, memang tantangannya sangat-sangat besar. Kenapa saya bicara ngomong sangat besar? Ngatur manusia 10 saja, itu sulit. Betul. Maka dari itu pelajaran yang saya alami itu hampir mungkin tantangan tuh mungkin hampir 5-6 tahun di awal itu. 5-6 tahun, makanya saya sudah menjalankan bisnis sudah hampir 14-15 tahun. Wow. Jadi saya konsisten belajar, saya sekolah, saya ngikutin, dan kebetulan saya ini sekarang adalah ketua APSI. Ketua APSI. Apa itu, Bro? Asosiasi Profesi Satpam Indonesia untuk wilayah Bali. Itu di bawah Polri langsung. Langsung di bawah Polri langsung. Jadi kita harus tekun, kita konsisten. Ngurus orang tuh tekun kan, konsisten kan. Kadang-kadang kita harus sabar, kadang-kadang kita juga harus keras. Kalau kita sabar terus, pasti kita diinjek. Tapi kalau kita keras terus, pasti kita diabaikan. Itulah seninya, Bro. Nah, itulah seninya. Terlalu keras dia lari. Tidak bisa. Terkadang kita harus menjadi orang tua bagi mereka. Kita harus mendengarkan mereka, kita harus duduk bareng-bareng. Kita di suatu wilayah nih misalnya, seperti saya pegang di area pelabuhan di Jawa Timur. Bayangkan, area pelabuhan di Jawa Timur tuh keras sekali. Kalau kita ikut keras, maka yang pasti akan terjadi benturan. Kan begitu. Wilayah pelabuhan Jawa Timur. Ya. Itu tidak gampang, Bro. Ya. Untuk saya mendengar cerita di luar aja, kejadian kekerasan di sana sangat banyak. Sangat banyak. Oh, ternyata ada orang Bali ya yang ini baru tahu kita. Gimana ceritanya, Bro? Saya pegang keamanan itu 42 kapal. Wow. 42 kapal. Kita bertindak profesional. Kita tidak bertindak seperti orang-orang di jalanan, tidak. Tapi kalau digoyang ya kita bisa dikit kan gitu. Kan kita juga harus mampu mempunyai di dalam bidang keamanan, kita harus mampu mempunyai dua kemampuan. Satu kemampuan diplomasi, kedua kemampuan otot kan gitu. Kalau kita otomatis kita harus bisa seperti itu. Cuman ketika kita di awal kita mendapatkan kepercayaan untuk melakukan keamanan di kapal-kapal itu memang sangat sulit. Satu, menghadapi orang-orang yang banyak penyelundupan, banyak kekerasan, memang sulit. Cuman kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang memang bisa melakukan sebuah kegiatan preventif, pencegahan itu. Contoh dari kepolisian, TNI. Kalau kita nggak pakai itu, habis, Ji. Berarti kerjasama juga sama mereka. Iya, memang seperti itu. Pasti habis kita. Dihabisi, bukan habis. Ya, ngerti lah. Preventif, harus bekerja sama, ngerti lah kita. Ya. Jadi harus ada komunikasi, hubungan, kedekatan juga. Ya. Karena kita ini memang preventif. Fungsinya preventif, tidak boleh represif. Oke. Tidak boleh. Berarti mencegah ya? Dalam aturan kita hanya bisa mencegah, melakukan tindakan investigasi, intelijen. Kita tidak bisa melakukan kegiatan yang represif seperti kepolisian. Reaktif boleh, tetapi tidak bisa represif. Karena main hakim sendiri. Main hakim sendiri tidak bisa, kecuali dalam tahap, ya kami selalu mengajarkan kepada orang-orang kita di tempat kerja itu, ketika dia menghadapi yang sudah mepet banget, dia harus melakukan kegiatan represif daripada mereka mati kan. Nah, biasanya itu kan wilayah itu dikuasai, anggaplah pelabuhan, terminal, apalagi pusat-pusat keramaian itu kan, mohon maaf ya, biasanya dikuasai oleh ormas. Ya. Kalau ini ormas juga?
Siapa? Bro. Kita bukan ormas. Bukan ormas. Tapi kita ini adalah perusahaan resmi. Kita PT loh. PT ya. Kita PT. Cuman artinya di lokasi itu kita pasti akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, stakeholder itu. Mereka kan stakeholder. Stakeholder eksternal mereka. Contoh internal siapa nih? Misalnya internal itu dari pihak pelindungnya. Kan gitu. Eksternalnya pasti mereka ada tuh kelompok ini, kelompok itu. Berarti kolaborasi juga sama Kolaborasi. Kalau kita tidak kolaborasi, benturan terus. benturan. Oh, inilah seninya, Bro. Iya. Memang seni, memang sangat seni. Karena kan kesan yang kita tangkap di luaran, kalau untuk menguasai ini harus kita benar-benar kuasai dan tundukkan semuanya. Enggak juga. Hah? Tundukkan semuanya. Oh iya, karena kita menguasai tempat itu kan. Saya rasa di atas langit masih ada langit, kan ada gitu. Nggak ada begitu. Ada orang paling hebat pun nggak bisa. Jadi kalau yang saya pelajari di dalam dunia keamanan itu, kita benar-benar berkomunikasi. Berkomunikasi, tetapi komunikasi kita berjenjang. Jadi ketika ancamannya di level ketiga, maka kita bisa komunikasi sama orang yang level 5. Kan gitu. Ancamannya di level 5, kita berjenjang, kita komunikasi sama level 7. Kan gitu. Artinya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan juga. Oh, inilah yang namanya seni dalam mencegah. Ya, bukan mengeksekusi. Nggih, benar. Ini mesti direnungkan nih buat teman-teman yang bergerak di bidang keamanan. Entah itu keamanan resmi kayak Bro, ada PT-nya, entah itu keamanan yang memang di jalanan, bahwa bukan kita melakukan yang namanya sebuah pengaman itu adalah eksekusi daripada suatu kejadian, akan tetapi mencegah daripada suatu kejadian. Benar. Mencegah kejadian itu pun dilakukan tidak bisa sendiri, mesti berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan setempat. Benar. Ini pengetahuan baru nih, Bro. Kalau ini dipahami dan dikomunikasikan dan bisa diharmonisasikan, damai-damai aja, Bro. Saya pernah bicara juga di media kabar terus segala macam di Bali ini, bahwa sebenarnya keamanan itu marwah di setiap daerah wisata. Maksudnya marwah itu kan sebuah eksklusivitas, kelihatan kita bahwa ketika aman. Sekarang coba lihat fenomena yang terjadi sekarang. Kuta tidak seperti 10-20 tahun yang lalu. Betul. Keamanan sudah sangat-sangat bercampur aduk semua. Kita jarang ngelihat pecalang berada 24 jam di setiap lokasi. Kita juga melihat bahwa keamanan di dalamnya Bali ternyata dipegang oleh orang luar yang dimana orang luar itu belum tahu adat istiadat Bali dan belum mengerti standarisasi menjalankan keamanan yang tidak melanggar aturan. Kita harus paham bahwa itu adalah sebuah citra, sebuah citra yang harus dibentuk oleh Bali. Coba kita bicara masalah pariwisata lain seperti di Bangkok, terus wisata lain, misalnya seperti kita mau ke Manado. Bangkok itu kan walaupun dia memang banyak sekali aktivitas, tapi terkenal juga tidak aman. Tapi kalau kita punya citra bahwa Bali ini pasti aman, kan bagus. Iya. Walaupun tuh mungkin aspeknya bukan berapa persen, mungkin aspek yang paling penting sekarang adalah kemacetan kan sekarang kan, fenomena yang terjadi kemacetan kan. Kita harus mengurangi kemacetan. Tapi jangan salah, keamanan ini penting juga. Karena banyak sekali isu-isu keluar bahwa Bali sekarang itu sudah tidak aman. Betul. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Masyarakat, kalau satpam atau security itu memang dia ring yang kedua, ring yang kedua. Ring yang kedua ring yang kedua. Nah, tapi artinya kalau tanpa mereka juga kepolisian tidak akan mampu. Kepolisian tidak akan mampu. Tapi kadang-kadang nih, saya seruput aja ya. Ayo. Sama-sama kita. Kadang-kadang si penjaga keamanan ini yang di luar kepolisian gitu ya, kan mereka
kelihatannya adalah orang-orang yang menyeramkan. Ya. Kelihatannya adalah orang-orang yang mohon maaf memang keras lah. Ya. Keras dan sensitivitasnya tinggi. Terus kadang-kadang kelihatan juga orang-orang yang berdekatan dengan, mohon maaf nih, mudah-mudahan salah, berdekatan dengan drug, berdekatan dengan narkoba, berdekatan dengan judi, berdekatan dengan crime lah, crime lah. Apa crime gitu ya. Gimana bro? Paham. Itu kan ngatur orang-orang kayak gitu tidak penting. Bukan tidak penting, tidak gampang. Jadi gini, dunia keamanan itu adalah dunia yang keras, kan begitu? Salah satu dunia yang keras ya, tidak hanya dunia keamanan keras. Bahkan kita ngomong usaha lain, misalnya usaha F&B itu keras loh. F&B itu keras. F&B keras. Jadi, saya tahu kerasnya apa? Kerasnya persaingan. Terlalu banyak, kan begitu. Kerasnya persaingan. Nah, kita tahu bahwa orang yang masuk di dalam dunia keamanan pasti orang yang mencari jalan keluar terhadap karakter pribadi mereka. Jalan keluar terhadap karakter pribadi mereka. Artinya bro? Artinya begini. Sama seperti saya masuk dalam dunia itu pertama kali. Ketika saya masuk dalam dunia, saya memahami bahwa, berarti memang di sini ada saya punya talenta. Di sini saya punya keberanian. Ketika kita di dunia keamanan, kita tidak punya keberanian, maka kan artinya itu kan nggak mungkin dong, itu nol dong. Itu menjadi nol. Nah, rata-rata orang yang berani adalah orang-orang yang mempunyai masa lalu kan. Berani aja nggak cukup. Berani aja nggak cukup. Harus karisma dan pinter. Karisma dan smart, kan begitu. Kita harus punya, satu, kita harus punya knowledge. Dua, kita harus punya skill. Tiga, kita harus punya attitude. Yang saya bangun selama ini kan 3 hal itu. Skill, knowledge, attitude. Kita percuma kita punya knowledge sama skill tapi attitude kita nggak punya. Memang bisa mengendalikan orang-orang keras dengan attitude yang bro mau? Bisa. Kalau itu tadi saya kembali lagi. Kalau kita mengendalikan orang yang yang keras itu, yang berani itu dengan cara yang kita sok berani juga, ya mereka pasti akan lebih berani. Tapi kalau kita mengendalikan mereka dengan hati, dengan pertemanan, dengan persaudaraan, kita benar selalu ada sama dia, maka mereka juga pasti akan merasa bahwa kita ini saudara mereka. Jadi mereka itu sebenarnya bukan orang yang kita bicara tadi, Ajik bicara bahwa mereka pasti akan dulunya seperti sini. Oh iya, memang ada yang seperti itu ada. Tapi dunianya itu berbeda. Kalau dunia satpam, rata-rata mereka memang mereka sudah disekolahkan dari awal. Kalau dari satpam itu kan mereka dari Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama, itu mereka jenjang mereka sekolah. Tapi ada memang keamanan-keamanan yang memang mereka langsung di dunia itu karena mereka punya punya integritas yang dari masa lalu. Betul. Yaitu di dunia malam. Betul. Kebanyakan seperti itu. Kasarnya ngomong preman lah. Nah, preman. Freeman. Ya. Freeman kalau menurut saya jiwa ya. Jiwa ya, keberanian orang, freeman, kebebasan orang berekspresi itu freeman. Tapi kalau bisa dikatakan bahwa orang preman itu bisa jadi apa-apa, jangan salah, preman itu punya kecerdasan yang lain daripada orang lain. Mereka punya kecerdasan komunikasi, mereka punya kecerdasan keberanian tadi. Tapi mungkin mereka harus diasah pengetahuannya kan gitu, dan skillnya kan, attitude-nya seperti itu. Makanya ke depan sebenarnya kita nggak boleh juga berbicara bahwa mereka orang yang berani, mereka yang punya integritas, bahwa mereka itu preman atau bagaimana, mereka langsung di dunia keamanan kita langsung judge bahwa mereka tidak baik. Kan ada tuh kata-kata don't judge by cover kan gitu. Buat apa kita pakai kata-kata itu terus? Ini menarik. Bisnis ini tidak banyak orang yang mampu mengendarai. Tidak banyak orang yang mampu, meskipun mampu tidak bertahan lama. Kadang sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tahu sedikit nih. Ini satpam ini kan berarti pengawal pribadi juga ya, pengawalan juga dan lain sebagainya. Apa pendapat bro tentang ini? Anggaplah kayak di Jepang ada
kita karena ngomongin preman itu kelompok yakuza yang gitu-gitu, ormas-ormas besar yang menguasai atas klub malam. Terus anggaplah di sini banyak juga ormas-ormas yang memang besar yang menguasai tempat-tempat setempat. Nah, terus dengan kehadiran anggaplah ini berbentuk PT, masa tidak merasa mereka rezekinya berkurang, ini dikuasai dan lain sebagainya, bro? Kalau saya bagus berkomunikasi dengan mereka, gitu. Sangat bagus berkomunikasi dengan mereka. Bahkan bisa dibicara bahwa saya juga membina mereka, karena tadi dasar tadi bahwa buat saya orang nakal itu belum tentu jahat kok. Orang nakal belum tentu jahat. Ya. Nakal itu jahat, bro? Belum tentu. Belum tentu. Menurut saya belum tentu. Ada orang jahat, ada orang baik yang jahat. Saya punya metode bahwa ada orang yang nakal itu, orang nakal belum tentu jahat. Ada orang baik yang jahat. Oke. Ya itu. Ya. Itu. Oke. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara masalah ormas, ya tadi kembali bahwa suatu kelompok yang berkumpul dengan keberanian dan aktualisasi diri membentuk satu kelompok, dan mereka ini adalah salah satu pintu untuk bisa membuat satu proyek-proyek keamanan. Tapi di sini kan kita buat border-border kebijakan. Ketika dia masuk di dalam sebuah perusahaan yang saya bangun, maka mereka tidak bisa membawa budaya yang berada di dalam ormasnya. Mereka mengikuti budaya yang saya buat dengan aturan-aturan yang saya buat. Itu ya, kita bicara kalau dalam manajemen ada SOP, ya kan, ada SOP. Standarisasi tidak melanggar aturan pemerintah. Dan juga budaya kerja yang kita ciptakan dari PT saya. Artinya ketika dia keluar dari border itu, maka ya pasti ada namanya di human resource itu pasti akan melakukan sebuah konseling, membuat sebuah peringatan. Itu kan wajar dalam sebuah manajemen. Nah, di sanalah mereka berlatih menjadi seorang profesional. Artinya ketika mereka masuk di dalam bidang ini, mereka menjadi seorang profesional. Mereka tidak lagi membawa budaya yang mereka keluar dari ormas itu. Kan gitu. Profesionalisme ini saya bangun. Keahlian mereka berbela diri, keahlian mereka menjaga dan segala macam. Iya. Wow, ini menarik karena kalau kita bicara orang, berarti tidak bisa lepas dari sumber daya manusia. Karena itu kan berhubungan dengan manusia-manusia. Ini sumber daya manusia. Nah, Rizky sekarang bisnis kepada, mohon maaf, manusia-manusia yang keras. Ini batu karang semua loh. Karena dunianya di sana. Menurut Rizky, sumber daya manusia atas pengelolaan itu apa ya? Bagaimana caranya kita mengelola SDM atau manusia-manusia itu supaya memang apa yang kita mau dijalankan dan konsisten? Kalau menurut standar saya, yang pertama kita ngomong kalau manusia itu memang awal bahan bakunya dulu sama seperti kita bikin masakan ya. Kalau sudah bawang merahnya bau itu kita pakai mau kayak apa aja berkali-kali kita udah pasti nggak enak masakannya. Kan gitu loh. Kalau kita di standar kita tuh kita mengetahui record juga. Kalau kita melihat record tuh kita bisa melihat mereka gampang aja ya. Ada beberapa orang yang dia menganggap bahwa dia tuh keluar masuk kerjaan tuh keren menurut dia. Oh, buat saya enggak. Buat saya timeline hidup dia itu saya baca. Ketika dia bekerja di sini 3 tahun, 4 tahun, berarti dia cukup loyal dengan pekerjaannya. Tapi dan di satu pekerjaan dia mengalami sebuah kenaikan pekerjaan, itu buat saya itu melihat bahwa dia cukup kapasitas dia dalam bekerja dan kemampuan dalam bekerja dia cukup dihargai dalam pekerjaan sebelumnya. Itu saya bisa melihat itu di situ. Terus yang kedua, kadang-kadang kan ada orang yang dia lompat-lompat kerja, 3 bulan kerja di sini, 6 bulan dia banyakin portofolio itu, dia kirim ke kita gitu. Padahal itu buat kita itu sebuah penilaian kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita bisa track record itu kita bisa lihat dari bagaimana kalau wawancara udah pasti jelas ya kita bisa lihat. Itu pertama, kita tahu bahan baku itu dulu. Ketika bahan baku itu manusia yang sudah akan kita kelola di manajemen ini sudah memang bagus, mereka punya track record, mereka punya penilaian kita bagus, maka otomatis pasti itu yang kita bicara, mesti kita garap adalah kita garap attitude-nya. Kita garap attitude-nya, skillnya sampai mana, pengetahuannya sampai mana, attitude-nya sampai mana. Baru ketika dia masuk di dalam sebuah pekerjaan, maka kita buatkanlah budaya-budaya kerja. Apakah mereka mengikuti? Nah, kita kan nanti di personalia itu mereka akan di HR itu mereka akan menilai perkembangan orang-orang ini. Apakah orang ini datar-datar saja? Apakah orang ini kompeten? Kalau memang orang ini kompeten, kita akan berikan beban-beban. Kita akan berikan beban baru, kita akan berikan beban lagi. Di mana beban-beban itu kita akan melihat daya juang mereka, daya juang mereka. Tapi zaman sekarang kita bisa pantau kok manusia melalui media sosial. Betul. Secara tidak langsung sebenarnya kalau di tempat saya juga mereka terpantau media sosialnya. Mereka terpantau keseharian mereka. Sampai di sana diikutin. Oh iya. Kegiatan kita kan juga intelijen juga bagi pekerja-pekerja mereka. Begitu. Tapi intelijen keluar juga? Enggak juga. Kadang-kadang kita diintelijenin kan. Nah, siapa tahu kan, bro, saya nih perlu tahu orang itu minta tolong di. Jarang sih, Ji. Jarang, kita ya? lebih kepada perusahaan, permintaan perusahaan. Kalau permintaan perusahaan misalnya menginginkan mengetahui kegiatan-kegiatan yang di luar dari prosedur, mereka bisa minta kita untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk pribadi-pribadi kita nggak boleh. Itu kan memang tidak boleh secara aturan. Harus perusahaan. Belum boleh. Tapi saya dengar akan boleh itu. Akan keluar izinnya. Detektif. Iya, anggaplah, bro, mohon maaf saya kan lawyer gitu ya. Ini yang konsultasi ke kita adalah klien kita yang perempuan. Karena kita belum menemukan titik crime atau titik celahnya, tolong buntutin nih suaminya sampai kita menemukan. Kalau di Indonesia belum ada izinnya, cuman memang kita bebas kan melakukan itu kan. Cuman sebenarnya saya dengar-dengar akan keluar itu. Oh gitu? Iya. Berarti secara tidak formal? Ya, bisa juga. Bisa juga. Misalnya permintaan dari owner, kadang-kadang kan kita nggak bisa juga. Ini bos utama kita kan gitu, bingung juga. Terus kita bingung, wah ini kalau nggak kita turutin, besok kontrak kita nggak ditandatanganin. Artinya, ternyata background dari personality itu penting ya. Kalau kita mau memakai sumber daya manusia tadi dikatakan, ya bahan mentahnya penting juga. Berarti feeling itu muncul kebiasaan kita menginterview orang. Ya, benar. Bro, lagi satu di dunia itu. Terjadinya perkelahian antar ormas atas sebuah penguasaan tempat. Dengan adanya perusahaan PT ini yang resmi atau yang formal. Ini kan segitiga, anggaplah ormas besar, formal. Bagaimana supaya ini tidak terjadi benturan? Kalau saya dalam penguasaan, metodenya. Satu, pertama kita berkomunikasi dengan para pimpinannya, itu pertama. Yang kedua, ini kan kita bicara masalah diplomasi ini. Diplomasi, the art of diplomation kan gitu. Artinya ada tugas kita itu sebenarnya kalau dalam dunia ini tidak boleh pengkalian, tidak boleh ada pengurangan, tapi yang paling penting adalah pembagian. Tapi ada kekaguman penaklukan. Oh ya, bisa jadi. Karena nama itu kan penaklukan. Ya, bisa jadi. Artinya memang itu tidak bisa serta-merta kita membenturkan, itu kan tidak bisa serta-merta. Tapi kan biasanya ada lawyer-lawyer seperti Anda juga yang mengakomodir itu, melindungi secara personal itu. Nah, area tersebut biasanya kan pasti secara hukum kan pasti sedang ada konflik. Betul. Kami sebenarnya di dalam dunia keamanan ini adalah juga bertugas hampir sama seperti ormas itu, tapi secara profesional. Betul. Nah, ketika profesional ini masuk, berarti kajian hukum yang dalam situ lebih resmi. Betul. Dan dilindungi oleh dari
kepolisian. Ya. Dan juga bisa dibantu oleh dari TNI, dari pemerintahan kita itu. Nah, kalau ormas-ormas yang nanti benturan, kalau yang pernah saya jalani, yaitu satu, kita pasti diplomasi. Kedua, kalau memang ini kita bahwa ada simbol-simbol orang yang kuat untuk mengikat itu, kami juga tetap akan melakukan diplomasi kepada mereka. Kata kuncinya diplomasi. Iya, tetap. Karena gini, bro, kita berapa kali anggaplah eksekusi lahan. Ya, paham saya. Eksekusi lahan saya itu sering. kan, artinya anggaplah saya pihak kalah nih. Iya. Ya udah, gua sewa ormas untuk mempertahankan. Iya, paham. Itu risiko terjadi benturan di lapangan antara si pengeksekusi dan yang mempertahankan area ini tinggi sekali. Ranah itu sudah represif, Pak. Maksudnya? Ranah itu sudah berada di ranah kepolisian sebenarnya. Tapi kan? dengan ikut sertanya mereka mempengaruhi psikologi. Iya, memang. Di lapangan. Tapi ranah itu ketika terjadi itu, kita tuh biasanya memang masuk di dalam ranah yang belumnya. Nah, setelah terjadi misalnya pembebasan lahan, maka ketika ranah itu masuk, saya rasa pada saat itu sudah mulai di situ sudah beda ininya. Situasinya sudah beda. Kita harus memakai orang-orang yang memang mempunyai kapasitas itu. Masuk di dalam ranah itu. Saya rasa walaupun simbol apapun yang masuk ya pasti akan sulit. Saya sudah pernah kok mengalami itu berkali-kali. Mengalami itu berkali-kali. Artinya kami hanya petugas di sana. Kami tidak boleh melakukan yang lebih dari itu. Kami tidak boleh lebih dari hanya itu. mempengaruhi psikisnya saja. Ya, mempengaruhi psikis saja. Kalau kita bicara bahwa kalau kita art of diplomacy sebelumnya, kita mempekerjakan dua ormas itu. Iya, karena ini saya cerita sedikit. Kemarin kita juga mempertahankan kita udah anggaplah kita udah kalah nih. Ya udah, salah satu ormas saya suruh tinggal aja di sana. Kan? Bro juga mikir ngusir dia. Iya. Anggaplah ormas yang lain juga ini kalau diusir 5 orang ini ada ratusan orang di belakang yang memang siap bela. Karena kan pemikiran ormas itu kita nggak saling nyentil. Pemikiran ormas itu tidak saling nyentil. Artinya gini. Kata kuncinya berarti nggak boleh lah Iya. Artinya bukan mereka tidak akan berbenturan. Ketika mereka dikasih tanggung jawab di sini, mereka duluan. Sebenarnya ormas lainnya ini tidak akan jawil area yang sudah dipegang situ. Sebenarnya. Cuman kan terkadang semua ini di dunia ini kan semua kita bicara masalah duit. Kalau sudah duit berbicara, sudah beda lagi ceritanya. Kata kunci tadi yang Bro bilang, pembagian tadi. Kalau sudah kita bicara duit, keberanian muncul. Oke, kan gitu. Setuju itu. Oke, kita. Rizky, selain itu bisnis apa lagi? Saya ada hospitality sama F&B. Tapi ya kalau kita bicara masalah ke belakang, banyaklah sudah saya jalani, banyak bisnis, banyak yang jatuh, banyak yang jalan. Ada dulu di bidang kayu, di bidang dulu juga solar juga saya jalan. F&B saya jalan berulang kali, terus habis itu hospitality ada di Ubud juga saya ada resort di Ubud. Tapi memang mungkin kalau kita lihat itu bahwa emang kita suka dengan hal-hal yang maintenance. Suka maintenance sesuatu. Cuman kalau di hospitality mungkin karena karakter saya yang sedikit tegas, jadi hospitality kan luas. Jadi harus senyum, Bro. Sedangkan saya tuh lebih senang dengan ketegasan. Lebih suka dengan ketegasan. Nah, itu ya dikelola oleh keluarga. Oke. Kalau F&B karena hobi aja. Suka. Karena hobi aja. Hobi lihat masakan, mengatur. Saya hobi karena saya sekolahnya marketing. Saya suka dengan hal yang suatu kita mendesain sesuatu. Tamatan terakhir apa, Bro? Saya S1, cuman saya S2 sebenarnya. Cuman tinggal tesis saja. Tapi sampai hari ini belum selesai. Gara-gara Covid nggak selesai. Universitas mana dulu? Erlangga saya. Erlangga ya. Untuk di S1-nya Erlangga, S2-nya di sini Udayana. Saya ngambilnya konsisten marketing. Bisnis sudah, mencoba bermacam bisnis sudah. Memang dalam
dalam kita berbisnis, bila mana mau kita berbisnis yang cepat kaya atau cepat memiliki banyak uang, berbisnislah dengan risikonya tinggi, high risk, high profit. Termasuk bisnis-bisnis yang agak nyerempet sedikit. Pengacara sedikit. Itu. Jadi yang mau saya bilang ini, Rizky melakukan pekerjaan atau perjalanan yang semuanya, kalau saya lihat dari luar, itu adalah kehidupan yang complicated. Kalau saya lihat dari luar, ya. Karena mengelola orang ratusan orang, mengelola orang ratusan orang dengan bersentuhan kepada orang yang memang kita tidak bisa kontrol dia setiap detik. Etika, standarisasi, SOP, dan lain itu sudah dari perusahaan, tetapi ratusan sudah kita serahkan kepada mereka. Atas pengalaman Rizky, 12 tahun, berapa tahun tadi? 14 tahun. 14 tahun di dunia itu. Terus di hospitality sudah dijalankan, ada pernah di kayu juga, di F&B juga. Dan saya dengar-dengar masuk ke dunia politik. Ini orang lagi nih. Ini artinya apa? Ngambil yang namanya complicated lagi. Pusing lagi nih. Emang hobi deh. Emang hobi kayaknya ya. Hobi mengambil risiko. Ini dunia politik masuk di Klungkung ya, saya dengar. Klungkung sebagai salah satu partai Golkar. Golkar. Posisi? Saya Korwil Partai Golkar, tapi saya juga di provinsi juga Golkar. Saya wakil bendahara Partai Golkar Bali. Wakil bendahara Partai Golkar Bali. Wakil bendahara Partai Golkar Bali, dan sekarang juga Korwil untuk DPD 2 Golkar Klungkung. Korwil itu koordinator wilayah. DPD 2 Klungkung. Partai Golkar. Partai Golkar Klungkung. Buat apa, Bro, masuk politik? Kalau kita ngomong buat apa, saya dari tahun 2008 berpolitik. 2008. Saya dari muda. Memang dari Golkar? Enggak. Dari suatu partai. Saya enggak bisa sebut dah. Tapi kita endingnya aja di Golkar. Ending di Golkar. Itu tadi mungkin saya dibesarkan oleh orang tua yang sama. Orang tua yang di bidang itu juga. Organisasi, politik, dan bisnis. Di politik ada motivasinya apa ke depan? Karena karena mungkin kita suka sosial ya, kehidupan sosial. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu mungkin kita terlahir mungkin seperti itu ya. Talenta kita senang di situ. Dalam dunia politik itu kan kalau kita lihat bahwa kita membangun suatu jaringan. Gitu. Kedua, kita membangun sebuah integritas. Yang terakhir, ambisi setiap orang politik itu apa sih kalau nggak kekuasaan? Tapi saya nggak terlalu berambisi juga sih ke sana. Tapi kalau menurut saya adalah membangun sebuah jaringan. Kalau di dalam dunia politik itu bagus. Karena dalam bisnis ketika itu juga balance dengan aktualisasi politik, saya rasa itu juga bagus berjalannya. Walaupun tidak selalu kita menjadi, kan ada yang benar-benar, kalau menurut saya begini, ada yang memang orang pebisnis yang menjadi politikus, ada yang menjadi seorang politikus menjadi pebisnis. Jadi kebalik, kalau saya lebih ke pebisnis menjadi politik. Betul. Tapi ada yang seorang politikus menjadi pebisnis. Itu. Karena ada banyak, mohon maaf, pebisnis yang lari ke politik, bisnisnya hancur. Benar. Memang benar. Ya, saya juga mengalami itu. Mengalami, Bro. Tapi politik itu kan candu. Kita nggak tahu gimana, itu kan seni. Politik itu kan seni. Politik itu seni. Menyenangkan. Sama seperti kita hobi, seperti Ajik nih hobi naik sepeda motor besar, kita jalan, candu. Ada orang yang di sana dia mempunyai kesenangan. Ada juga orang yang di politik mempunyai kesenangan. Itu menurut saya pribadi ya. Artinya perspektif kita terhadap sesuatu itu kan setiap manusia berbeda-beda. Ada yang mereka melihat bahwa
dunianya Pak Rizky itu berat, ini gini keamanan, habis itu berurusan dengan politik, apa nggak ruwet ngurusnya. Tapi kita menyenangkan, kehidupan di sana ternyata menyenangkan. Tapi orang lain, kacamata orang lain kan beda melihatnya. Nah, mungkin dari apa yang saya alami selama bertahun-tahun itu, memang arahnya sama. Petnya tuh sama. Oh, politik, oh organisasi, oh dunia keamanan, kan hampir sama semua gitu. Ya kan, petnya mengatur, ya kan, mempengaruhi, membina, mengayomi, melayani, kan begitu. Oke, kalau seandainya Rizky nih suatu saat nanti dikasih, karena tadi politik adalah bukan tujuannya kan kekuasaan. Anggaplah kita setuju itu. Suatu saat Rizky mendapatkan kesempatan atas hal itu. Bukan pura-puranya, amin lah ya. Amin, entah itu menjadi pemimpin Kelungkung, karena mulai di Kelungkung, entah itu Bali nantinya. Apa yang mau Rizky perbaiki atas Bali ini? Bali apa Kelungkung nih? Boleh Kelungkung. Kelungkung. Kita bicara Kelungkung. Ya, kalau Bali nggak berani saya ngomong, kapasitas saya nggak berani sampai sana, nanti sok-sokan kita ngomong gitu. Nah, ini kan artinya seandainya kita dikasih kesempatan tentang Kelungkung, apa yang bisa Rizky lakukan terhadap Kelungkung? Kalau Kelungkung, kemarin saya sempat juga. Rizky lahir di Kelungkung ya? Saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, asli? Lahir di Jakarta, asli ya Kelungkung. Kelungkung, ya. Kawitan Kelungkung. Berarti daerah Kelungkung. Ya, daerah Kelungkung. Nah, berarti cocok. Apa yang Rizky lakukan di Kelungkung? Kalau seandainya dikasih kesempatan menjadi Bupati Kelungkung? Ini Haji ngomong Bupati Kelungkung, padahal saya tuh nggak pikiran ke sana-sana. Kalau seandainya dikasih kesempatan, karena kan orang politik itu harus punya goal dia. Goal saya awal tuh memang di legislatif, Ji. Goal saya awal. Di legislatif. Kenapa begitu? Saya ngomong legislatif itu kan keputusannya dia kolektif. Betul. Saya pernah meyakini bahwa saya belum mampu untuk berbicara untuk di eksekutif, saya belum mampu. Kenapa? Pada saat kemarin sempat saya mau akan dicalonkan segala macam, tapi saya dengar dicalonkan jadi wakil. Iya, memang tidak dengar memang iya. Oh, memang iya. Oh, iya. Tapi dalam kesempatan itu saya juga bisa mengukur diri bahwa eksekutif itu beda sama legislatif. Keputusannya kan tidak, kalau legislatif keputusannya kolektif. Betul. Ya kan? Terus kalau eksekutif dia tuh center of attention. Kemampuan kita untuk benar-benar membangun diri, untuk bisa membangun citra kepada masyarakat, kan kita sudah harus done dengan apapun yang kita lakukan di luar itu. Kita harus fokus pada tempat yang kita bangun itu. Kalau kita belum mampu untuk memberesi masalah kita sendiri, kita di eksekutif, jangan deh ngomong masalah eksekutif deh. Kalau kita belum beres sama diri sendiri, jangan deh kita ngomong itu. Kalau kita bicara masalah ke depan, Kelungkung ini kan, kalau kita bicara Kelungkung ini kan area dulu kita bicara kerajaan yang paling tertua kan gitu, kerajaan utama. Walaupun wilayahnya kecil, terus jumlah penduduknya juga kecil, tetapi kita punya telur emas itu, Nusa Penida. Orang sekarang kita kan harus bisa bahwa sekarang Badung ini kan sudah kita nanti sudah mulai larinya ke Nusa Penida juga. Kita harus bisa membangun Nusa Penida. Kita kan bicara masalah pemerataan pariwisata juga. Kita lihat bahwa Kelungkung ini salah satu tempat yang PAD-nya sangat kecil kan begitu loh. Padahal kita punya potensi gitu loh. PAD-nya kecil. Dia kalau kita bicara antara Karangasem sama Bangli itu kan hampir-hampir sama itu. Hampir-hampir sama. Produk domestik brutonya juga sangat kecil juga. Kan begitu. Nah, sekarang kan kita lihat cita-cita ke depan apa yang kita harus bangun dari sisi ekonomi. Kalau saya, karena saya orang ekonomi aja ya, saya lebih banyak berfokus pada ekonomi. Kenapa saya nggak mau tidak kehidupan sosial dan berbudaya, adat istiadat berbudaya, semuanya pakai ekonomi, Ji. Semua pakai ekonomi. Ya, tanpa ekonomi ibarat motor nggak ada bensin ya. Nah, kalau ekonomi kita sejahtera, otomatis kehidupan sosial, kehidupan berbudaya, kehidupan kita hukum, kehidupan supremasi hukum,
terus kehidupan kita terhadap perpolitikan, maka tidak akan ada lagi pragmatisme politik. Berarti memperbaiki sektor ekonomi. Iya, kalau caranya banyak hal. Ekonomi itu kan banyak, mikro, makro kan ini. Nah, kalau kita ngomong makro, kebijakan publik yang harus diciptakan, ya kan, undang-undangnya, perdanya. Kalau kita bicara masalah mikro tuh banyak. Mikro itu kita bicara masalah ekonomi kreatif, ekonomi rakyat. Kita bicara masalah pariwisata, aspek pariwisata. Kita bicara masalah berbagai macam aspek. Kalau saat ini Kelungkung punya potensi apa? Kalau kita ngomong Kelungkung, dasarnya memang seluruh Bali ini masih aspek pariwisata aja. Kita masih terfokus pada aspek pariwisata. Nah, tapi bagaimana sekarang Kelungkung ini kan terbagi menjadi dua wilayah, daratan dan kepulauan. Bagaimana kita bisa berbicara masalah aspek hulu hingga hilir, kan begitu. Cuman sekarang, apakah masyarakat kita siap di hulu ini? Karena hilirisasi ini kan sudah berjalan nih sekarang, hilirisasi pariwisata segala macam kita sudah berjalan. Kalau kegiatan hulu ini kan kegiatan produksi nih. Saat ini kan kita banyak melihat bahwa produk-produk yang kita tampilkan itu kita masih ambil dari tempat-tempat lain, sedangkan kita mempunyai tempat area-area distribusi, kan gitu. G20 kemarin apa endak gitu ya? Endak ya. Itu dari Kelungkung, bro? Iya. Memang kan Kelungkung ini kalau kita bicara pasar Kelungkung itu tempat kain-kain kan memang yang terbesar menurut saya ya di Bali, yang paling lengkap. Ya memang ada juga, ada Sukowati juga, tapi kan yang paling terkenal kan memang di Kelungkung. Kualitas dan standarnya katanya Kelungkung sudah diakui dunia. Iya. Bukan nasional. Memang benar, memang benar itu. Artinya itu kan salah satu aspek. Nah, mampu nggak? Itu termasuk mikro apa? Masuk mikro dia. Mampu nggak pasar mikro tapi ini bisa, tembus ke... tapi bisa mempengaruhi makroekonomi. Makroekonomi dari internal itu, kan begitu. Kita melihat itu kan kebanyakan sekarang seperti kain-kain ini kan masih dia di kisaran di Bali. Bagaimana ini bisa menjadi dunia? Kan itu yang harus kita pikirkan. Itu salah satu aspek. Itu aspek dari kita ngomong aspek apa ya? Seni itu apa ya, segala macam. Ya, seni, warisan lah itu. Warisan budaya. Saya pernah membawa yang langsung itu yang dia langsung saya di G20 saya langsung bawa itu mesinnya sampai ke tempat sana langsung saya. Jadi mereka langsung presentasi kepada orang-orang membuat songket, membuat itu langsung mereka presentasi di depan. Dan mereka melihat bahwa itu salah satu warisan budaya di Kelungkung. Saya bawa itu pada saat itu di G20 saya bawa. Iya, saya bawa di Kelungkung. Dan pasti orang bule melihatnya wow, karena itu handmade. Handmade ya. Ya, tapi kita kan sekarang bicara ketika itu menjadi sebuah ekonomi yang bisa mempengaruhi ekonomi di sekitarnya, berarti kapitalisasi tetap. Kapitalisasi. Artinya? Kapitalisasi ketika bisnis itu bisa bertumbuh terus, bukan stagnan ya. Kapitalisasi kan dia selalu bertumbuh, pasarnya ini kan kita harus bertumbuh, pasarnya harus bertumbuh. Ketika kita membuka pasar ini semakin bertumbuh, maka kita pasar yang Kelungkung ini akan bisa mensejahterakan orang-orang yang berproduksi di sekitarnya. Pasar kita di pasar kain ini, saya nggak 100% mengerti tentang kain, tapi kalau kita ngomong masalah ekonomi dikit, ya membuka keran pasar itu mampu lah, saluran distribusi, pemasarannya, kan begitu. Cuman kita sekarang kan bicara apakah kain-kain yang berada di Badung dijual ini memang pure hanya Kelungkung, kan itu pertanyaan juga. Kan kita masih ada tempat area-area lain. Katanya kan kualitas terbaik Kelungkung. Katanya. Ya memang. Di mata Rizky, siapa pemimpin Kelungkung saat ini yang mau kontes pilkada pilbuf yang masuk kategori itu? Kalau saya nggak usah ditanya, kan jelas dukungan saya kemana. Kemana, bro? Kalau saya pimpinan yang benar-benar ayom, taksunya ada, ya saya lebih ke Pak Mangkukaste. Mangkukaste? Ya. Mangkukaste itu orang mana ya? Mangkukaste orang Akah. Orang Akah. Wakilnya? Wakilnya Pak Gunakse. Pak Gunakse orang?
Orang Nusa Lembongan. Nusa Lembongan ya? Iya, Nusa Kenapa Lembongan. semua wakil dari Lembongan ya? Nusa Penida ya kalau nggak salah? Nusa Penida, beda. Ah. Sama, kan Nusa Gede. Nusa Lembongan dengan Nusa Penida? Karena memang secara gini, pemilihan di Kelungkung ini uniknya adalah setiap ketika Di salah situ satu, ada paslon 3 apa 2 ya? ada 3. Tiga-tiganya dari Nusa Penida Iya. maju? Tiga-tiganya Nusa Penida, sama tiga-tiganya juga dari daratan. Jadi kan bupati sama wakil bupati. Kalau satunya bupatinya dia dari Nusa Penida, maka wakilnya dia cari dari daratan. Terus apabila bupatinya dari daratan, pasti carinya wakil dari Nusa Penida. Jadi selalu seperti itu. Sepenting apa Nusa Penida sehingga harus ada di sana? Sangat penting. Karena Nusa Penida sekarang sektor ekonomi sentral untuk membangun PAD-nya Kelungkung. Dia kan sektor pariwisata utama sekarang di Kelungkung. Kelungkung punya apa untuk di sektor pariwisata? Nusa Penida. Oh. Ya kan? Nusa Penida. Sekarang kalau kita bicara misalnya sektor pariwisata mana? Ya telur emasnya Kelungkung itu Nusa Penida. Kan begitu. Populasi penduduknya besar. Populasi penduduknya. Kan pemilihan yang dicari adalah. Ya. Kalau kita bandingkan, Kelungkung terdiri dari 4 kecamatan. Banjarangkan, Kota Kelungkung, Dawan, Nusa Penida. Banjarangkan ini memiliki DPT dia sekitar 30.000. Kota memiliki DPT sekitar 50.000. Dawan memiliki DPT 30.000. Nusa Penida itu hampir 60.000. Wow, hampir 60.000 Nusa Penida banyak ya? Banyak. 60.000, maka kita ngomong 60.000 berarti itu hampir kita ngomong hampir hampir sepertiganya. Iya. Sepertiganya. Oh, pantesan. Iya, karena itu sangat mempengaruhi. Itu. Iya. Kelungkung dikatakan tingkat pariwisatanya adalah Nusa Penida. Ini bro, kita kan orang properti. Kelungkung itu banyak kali jarur di hijaunya. Mana TN? Bisa nggak itu titipan dikit? Karena apa, Riz? Kita harus akui, bypass Ide Bagus Mantro ini ngomongin bisnis lagi nih. Saya konsultan properti banyak ya di RE itu. Ini kita mau mengembangkan Kelungkung, membawa investor ke Kelungkung, mau membangun hotel, membangun akomodasi pariwisata di Kelungkung yang memang Denpasar Badung ini sudah sesak. Kita mau bawa ke timur, di sini hijau semua. Tanah TN semua. Nah, lahan hijau semua. Itu kanan kiri hijau, bro. Ini kan potensi meningkatkan PAD. Ya. Apa dasarnya ini tidak dibuka-buka? Apakah pemerintah pusat, apa Pemda setempat emang? Saya cuma dengar-dengar aja ya. Saya cuma dengar-dengar aja ya. Banyak yang nggak dibuka sih data itu. Iya. Data itu banyak yang error kalau kita buka kan, gitu kan? Data itu banyak yang error kalau kita buka. Padahal tanah-tanah itu kan berpotensi sebenarnya untuk kita kembangkan jadi area-area wisata, kan begitu. Pada Kelungkung, Riz. Kelungkung itu adalah sangat dilirik investor. Saya kan bergerak di bidang itu. Iya. Kelungkung bisa kita jadikan sebagai kawasan elit rumah. Kelungkung bisa kita jadikan kawasan-kawasan perumahan yang memang seperti kawasan di luar. Ada perumahan, ada mall, ada sekolah internasional, ada rumah sakit. Itu bisa kita buat di sana. Ini yang di area mana? Yang di area seputaran pantai atau yang di Ide Bagus Mantro? Ide Bagus Mantro. Iya, Ide Bagus Mantro, Gua Lawat kan yang di Kalau di sana kebanyakan tanah TN banyak kafe-kafe remang-remang itu kan kita lihat. Enggak, karena status tanahnya adalah jalur hijau. Iya. Tidak bisa permanen ya. Nah, mudah-mudahan ini untuk pemimpin ke depan buka dikit PAD bertambah. Ayo Pak Mangkas tuh. Ya, harus menang. Ya. Kalau memang ini dibuka, bro, hubungin kita, investor kita alirkan. Artinya kalau ya memang kan kalau kita tanah jalur hijau, tanah TN pasti ada pembangunannya berapa persen. Untuk pertama, yang kedua kita cuma hanya hak guna usaha ya, maksudnya HGU ya, hak guna usaha, hak guna pakai, tidak tahu saya. Iya, IMB-nya nggak bisa. Iya, IMB-nya nggak bisa. Karena jalur hijau. Jalur hijau. Tapi kan sebenarnya bisa kita lakukan itu, cuman ya rata-rata banyak kita cuman investornya masuknya investor luar biasanya.
ya kan? Yang dia mau masuk 30 tahun, dia kayak anggaplah kita bicara Canggu. Canggu dulu banyak jalur hijau Badung, tapi sekarang dibangun-bangun aja. Ya mungkin kita bukan bicara masalah kenapa tidak dibuka, mungkin pemimpin-pemimpinnya masih belum sadar bahwa bisa dibuka, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Kan kita belum tahu ya bagaimana, makanya kan saya bicara bahwa suatu area yang maju adalah maju dengan tingkat investor yang bisa masuk dalam sebuah area kan. Kelungkung punya potensi PAD yang terbesar di Bali. Caranya, bro. Ini saya kasih masuk ya, dikit. Okay. Caranya adalah membuat di Nusa Penida seperti di Makau. Ya, paham. Hotel mahal sekali di sana. Ya. Semuanya standarisasi paling mahal di sana. Kita siapkan bandara sendiri, tapi yang mahal semua. Kalau ngomongin Makau, paham lah, perjudian, level middle up di sana. Ya. Kita jadikan, wow, tempat seperti Las Vegas gitu, apapun juga itu, yang standarisasinya berhubungan dengan legal. PAD gila-gilaan, bro. Kalau memang ada orang yang bisa membuat imajinasi, itu diskusinya panjang lagi. Imajinasi itu sudah ada di otak saya, J. Tapi kita bicara masalah norma, kita bicara masalah adat istiadat, kita bicara masalah hukum. Nah, kan gitu. Inilah perlu harmonisasi. Perlu orang-orang seperti Rizky yang bisa berbicara, yang bisa beradaptasi, yang bisa berkomunikasi. Atunggara. Karena itu semua kan harus ada komunikasi. Mohon maaf, komunikasi sama preman aja biasa. Mohon maaf ya. Sama politikus kan juga preman juga. Ya artinya seni itu kan tidak bisa dengan teori. Seni itu adalah praktek yang sudah dilakukan bertahun. Ya. Riz, harapan untuk Kelungkung. Karena kita tanah kelahiran ya. Ya, harapan untuk Kelungkung ke depan, bagaimana kita bisa membangun, kan Kelungkung ke depan ingin sejahtera, ingin maju. Maka mari bangunlah Kelungkung ini benar-benar dengan kualitas. Pertama dari kualitas SDM, terus kualitas investasi yang masuk dan segala macam, pariwisata, segala macam aspek. Tetapi kita tidak mengurangi dari kualitas adat istiadat dan sosial ke depan. Cuman kita perlu sekarang sebenarnya bonus demografi ini penting kita. Bonus demografi anak-anak muda ini yang perlu kita benar-benar kita rangkul juga. Banyak sekarang anak-anak muda kita yang di Kelungkung ini, mereka memilih bekerja keluar dari Kelungkung, tetapi mereka memilih untuk tidak membangun Kelungkung. Bonus demografi ini kan anak-anak gen Z dan segala macam. Kita sebenarnya saya miris, salah satu hal itu sebenarnya tingkat pendidikan kita itu yang harus kita, ya jangan berhenti di kita aja lah, kita kurang di masalah itu. Contoh nih untuk anak-anak kita harus memberikan yang terbaik lah buat mereka. Kita cari rezeki buat apa sih? Untuk meningkatkan kualitas dan daya ini mereka. Mereka dari sejak kecil mereka tahu tentang kepemimpinan, tentang 7 habit kan gitu. Nah, kita juga harus terapkan di daerah-daerah second city ini seperti ini. Tidak hanya tentang adat istiadat saja, tetapi kemandirian untuk membangun sebuah daerahnya itu sangat penting. Itu dasar Rizky, meskipun sudah berbisnis di Surabaya cukup lah ya, tidak kurang. Itu dasar Rizky, meskipun sudah ranah di Surabaya, Jawa Timur, Surabaya, itu ranah kekerasan dan lain sebagainya, ya. No, itu dasar. Ini Rizky kan umur 38, 38. Dan kembali ke daerah, memotivasi untuk membangun yang namanya. Benar. Itu dasar saya. Dasar saya adalah memberikan sebuah contoh kepada, ya lebih kepada anak-anak muda sebenarnya, lebih kepada anak-anak muda. Kalau udah yang orang-orang tua, ya kami memberikan sebuah cerita kepada mereka bahwa inilah tujuan kami ke sini. Enggak belum ajum gitu, tidak ajum bagaimana kita ke bawah, memang mungkin kita menyambut beraya dulu kurang. Berarti cinta terhadap daerah yang Rizky miliki. Jadi kita bicara masalah membangun harapan. Tidak ada kata telat untuk membangun sebuah harapan. Ya kan?
Penciptanya KFC aja umur berapa dia baru bisa berhasil dan dia bisa berbuat untuk dunia, memberikan contoh pada dunia. 60-an. 60-an. Nah, sekarang kita orang Bali jangan pernah apatis, jangan skeptis terhadap sebuah usaha orang-orang yang ingin membangun sebuah daerahnya. Mungkin di awal, mungkin mereka tidak dari awal, tetapi mungkin mereka bisa setelah mereka jadi, mereka mulai dari pertengahan. Wow. Kan begitu. Luar biasa, Riz. Rizky adalah anak muda berumur 38 tahun, mengepakkan sayapnya ke Surabaya atas bisnis yang dikembangkan, bermacam-macam bisnis. Yang terkenal yang dilakukan adalah alih apa tadi? Alih daya. Bisnis yang penuh risiko, berkembang di sana, menguasai dan membawahi ratusan bahkan pernah ribuan, 3.000-an orang yang memang orang-orangnya batu karang semua yang susah diatur. Itu adalah sebuah manajemen sumber daya manusia yang memang perlu jam terbang, tidak cukup teori, benar nggak? Tidak cukup teori. Berbadan besar aja tidak cukup, otot kuat aja tidak cukup, akan tetapi perlu terus belajar, katanya. Perlu terus belajar. Kalau hanya untuk hidup, cukup. Tadi beliau berpesan, apa yang dia miliki saat ini di sana nggak usah dipamerkan. Kalau hanya untuk hidup, sudah cukup. Di umur 38 tahun ini. Akan tetapi karena kecintaannya terhadap daerah, kembali ke Kelungkung, terjun ke dunia politik, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa ada kontribusi atas hal tersebut. Anak-anak muda, cintailah di mana tempat kamu lahir, cintailah di mana tempat nenek moyang kita. Dengan cinta itulah kita akan memberikan hati kita. Betul ya? Benar. Kalau hati kita sudah kita berikan, berarti pengorbanan bisa kita sampaikan di sana. Pengorbanan ini tuh banyak. Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, pengorbanan pengetahuan, dan yang paling berat adalah pengorbanan perasaan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia, Bro Rizky. Thank you. Sampai jumpa. Keren.